Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Sohaib Amiruddin MSI selaku dosen pengampu Sosiologi dan Antropologi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi struktur dan kelas sosial. Anggota kelompoknya itu ada Saya Alia Suci Pratiwi dengan NIM 66612301009. Nama saya Novi Fitriana Aditina dengan NIM 66612300092. Maulida Rahmadini dengan NIM 66612300099. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian menurut para ahli. Itu ada Emil Durkheim, yaitu struktur sosial sebagai pola teratur dalam hubungan dan interaksi antar individu dalam suatu masyarakat yang mencakup norma nilai institusional dan menjadi dasar integritas sosial. Selain itu, kelas sosial juga sebagai bagian dari struktur sosial yang berkaitan erat dengan pembagian kerja dalam bermasyarakat dan menekankan pentingnya solidaritas sebagai faktor pemersatu. Ada juga pendapat Karl Marx, yaitu struktur sosial yang berakibat dari hubungan produksi dalam masyarakat yang ditentukan oleh bentuk kepemilikan alat produksi. Selain itu, kelas sosial juga dalam konteks konflik seperti adanya modal atau burjuasi dan pekerja itu proletariat yang dapat menyebabkan kesenjangan dan konflik dalam suatu masyarakat kapitalis. Selanjutnya itu ada Max Weber, yaitu struktur sosial sebagai akibat dari 3 aspek, yaitu kekuasaan antara lain ekonomi, politik, dan sosial. Dapat dipahami melalui konsep kelas, status, dan kekuasaan ini saling berkaitan. Selain itu juga, kelas sosial tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tapi juga pada kekuasaan politik yang lebih kompleks dan mencakup banyak elemen. Selanjutnya itu ada Pierce Bourdieu, yaitu struktur sosial dengan adanya konsep modal, sosial, budaya, dan ekonomi sebagai salah satu unsur pembentuk yang mencakup distribusi dan pemanfaatan. Selain itu juga kelas sosial menekankan peran budaya dalam membentuk kelas sosial pada suatu masyarakat. Yang terakhir yaitu ada dari Anthony Giddens, yaitu struktur sosial menekankan pentingnya aspek simbolik dalam konteks modern. Suatu pola yang mengatur interaksi sosial ini namun bisa diubah oleh tindakan para aktor. Kelas sosial yang menekankan hubungan antara struktur dan perilaku sehingga pentingnya kemandirian individu dalam suatu pembentukan dan perubahan. Nah, jadi dapat disimpulkan menurut para ahli tersebut, kompleksitas struktur dan kelas sosial ini mencakup aspek yaitu ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya yang mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu masyarakat dapat diorganisir, interaksi sosial bisa terjadi, dan kesenjangan konflik ini dapat muncul. Alasan terbentuknya struktur dan kelas sosial. Proses pembentukan struktur dan kelas sosial dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah penemuan-penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah hubungan-hubungan sosial yang bersifat kolektif, seperti yang terjadi di perusahaan, birokrasi, sistem matrimonial, dan lain-lain. Yang ketiga adalah adanya doktrin-doktrin paham tertentu, seperti humanisme, liberalisme, demokrasi, kapitalisme, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada manfaat adanya struktur dan kelas sosial. Yang pertama adalah untuk pemerataan pembangunan di setiap daerah yang semakin meningkat sebagai upaya untuk menghilangkan adanya kesenjangan sosial. Yang kedua adalah muncul sebuah keinginan dari individu dalam masyarakat untuk bersaing agar berpindah ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga individu lebih bekerja keras untuk menghasilkan sebuah prestasi. Yang ketiga, dapat mengetahui dan memahami berbagai situasi dan masalah-masalah sosial yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dapat lebih memahami norma, tradisi, keyakinan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lain, dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada.
Yang kelima, dapat mengetahui dan memahami berbagai situasi dan masalah-masalah sosial budaya yang ditemui di dalam kehidupan. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama adalah ketidakadilan. Ketidakadilan adalah tidak tercapainya hak dan kewajiban yang telah diatur dan disepakati bersama dalam kelompok sosial. Sebagai contohnya, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tetapi kemudian dilanggar. Lalu yang kedua ada intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak menghargai serta menghormati perasaan orang lain. Sebagai contohnya adalah menolak pembangunan rumah ibadah tertentu di suatu daerah. Hal tersebut muncul karena terdapat kelompok yang menganggap pemahamannya paling benar. Lalu yang ketiga ada korupsi, konklusi, dan nepotisme. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan yang merugikan. Contohnya adalah penggelapan uang serta penyalahgunaan wewenang, sarana, dan jabatan oleh seseorang atau kelompok. Yang kedua ada kolusi, merupakan kerjasama yang memiliki maksud tidak terpuji. Contohnya adalah suatu perusahaan yang memberikan hadiah kepada oknum pejabat pemerintah yang mempermudah izin pembangunan di suatu proyek publik. Yang ketiga, nepotisme adalah tindakan mengutamakan keluarga, sanak saudara, hingga teman sendiri. Contohnya adalah penerimaan pegawai yang dilakukan tidak transparan demi kepentingan kerabat. Selanjutnya ada ciri-ciri struktur dan kelas sosial. Yang pertama itu ada bersifat abstrak, artinya struktur sosial tidak dapat dilihat atau diraba. Yang kedua, bagian dari sistem pengaturan tata kelola dan pola hubungan masyarakat, artinya struktur sosial berfungsi untuk mengatur berbagai bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang ketiga, ada bersifat dinamis. Jadi struktur sosial itu selalu berkembang dan dapat diubah. Selanjutnya ada struktur kelas sosial dipengaruhi dari norma dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Unsur-unsur struktur dan kelas sosial. Yang pertama itu ada kelompok sosial. Kelompok sosial itu setiap kelompok memiliki tingkah laku yang sudah mereka sepakati dengan tujuan untuk mempertahankan kesatuan anggotanya. Yang kedua ada lembaga sosial. Unsur lembaga sosial mempunyai arti yaitu sekumpulan norma dan aturan untuk menjaga tata kelakuan atau pola perilaku masyarakat. Yang ketiga ada kaidah atau norma sosial. Kaidah atau norma sosial itu adalah petunjuk atau pedoman yang digunakan masyarakat dan dalam melakukan interaksi sosial di lingkungannya. Selanjutnya ada yang keempat yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu pengelompokan masyarakat berdasarkan kelas atau tingkat yang sangat berhubungan dengan pembentukan kelas dan status sosial yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yang kelima ada kebudayaan. Artinya semua pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk hidup dipakai untuk mempelajari dan memahami lingkungan serta pengalamannya. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Umum kayak BPJS yang case. Namanya siapa? Vera. Hadapi dengan senyum. Ya dia memainkan saya ini sekarang ceritanya. Orang udah selesai dokternya mau operasi tiba-tiba di. Dari video studi kasus tadi dapat disimpulkan bahwasannya banyak sekali video atau bukti bahwa pelayanan masyarakat atau program pemerintah yaitu BPJS sangat tidak seimbang dalam memberikan pelayanan atau perlakuannya terhadap semua masyarakat. Jika memakai jalan umum, maka biasanya akan didahulukan, akan diberikan nomor antrian lebih dahulu, pelayanannya juga lebih baik, mendapatkan kamar atau fasilitas yang lebih baik dibandingkan BPJS. Sedangkan kalau memakai BPJS itu bahkan nomor antriannya tuh kadang diselak atau didahulukan untuk orang-orang yang jalan umum, yang membayar normal. Bahkan pelayanan dan fasilitas juga itu dipersulit jika memakai BPJS. Kesimpulan materi yang dapat kami paparkan adalah struktur dan kelas sosial mencakup pola hubungan dan organisasi di dalam masyarakat, termasuk elemen seperti kelas sosial, status sosial, peran sosial, maupun kelompok-kelompok sosial. Struktur dan kelas sosial juga membentuk dasar bagi interaksi antar individu dan mempengaruhi distribusi kekuasaan, sumber daya, dan nilai-nilai di dalam masyarakat.
Perubahan dalam struktur dan kelas sosial dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan budaya, serta berkontribusi pada dinamika sosial yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Cukup sekian dari video presentasi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.